Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Yuni. Pada hari ini kita akan membahas yaitu organ gerak manusia. Perlu anak ketahui bahwa rangka manusia itu terdiri dari 1. Rangka kepala, 2. Rangka badan, 3. Rangka tulang anggota gerak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari rangka-rangka tersebut. Fungsi rangka yang pertama yaitu tempat melekatnya otot. Yang kedua yaitu sebagai alat gerak pasif ketika melindungi organ-organ tertentu di dalam tubuh kita, misalnya otak, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah memberi bentuk tubuh kita. Untuk yang lainnya, anak-anak cari sendiri ya. Yang pertama yaitu rangka kepala yang disebut juga dengan tengkorak. Fungsi dari rangka kepala itu adalah melindungi organ penting yang ada di bagian kepala tersebut, yaitu otak. Tulang tengkorak itu terdiri dari, coba anak-anak lihat itu ada gambar. Yang pertama ini adalah, di sini ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang pelipis, kemudian di sini ada tulang belakang kepala, kemudian di sini ada tulang telinga, kemudian ada tulang rahang bawah, ini di bawah gigi kita, kemudian tulang rahang atas, kemudian di sini ada tulang pipi, dan ada tulang hidung, di sini ada tulang mata air, tulang dahi, kemudian ada tulang baji. Itu adalah bagian-bagian dari rangka kepala atau tengkorak kita. Kita lanjut ya. Yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan itu dimulai dari tulang leher sampai tulang ekor kita. Rangka badan itu terdiri dari yang pertama tulang belakang, yang kedua tulang dada, dan yang ketiga yaitu tulang rusuk. Coba anak-anakku perhatikan, di sini ada gambar tulang belakang dan tulang panggul. Tulang belakang di sini terdiri dari 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir yaitu 4 ruas tulang ekor. Ini bagian bawah ya. Kemudian untuk panggul terdiri dari tulang usus, yaitu nanti melindungi usus kita. Kemudian ada tulang duduk di sini, yaitu sebagai penopang kita ketika kita duduk. Dan yang terakhir itu adalah tulang kemaluan, yang melindungi kemaluan kita. Berikutnya yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk ini terdiri dari tulang rusuk sejati ada 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tulang rusuk sejati. Kemudian yang kedua yaitu tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Kita lihat 1, 2, 3. Itu adalah tulang rusuk palsu. Kemudian yang ketiga yaitu ada tulang rusuk melayang 2 pasang. Coba perhatikan. 1, di sini lagi 2. Ada 2 tulang rusuk melayang. Kemudian selain ada tulang rusuk, di sini ada yang namanya tulang selangka. Di sini adalah tulang selangka. Dan di belakang itu istilahnya entong-entong, itu adalah tulang belikat. Kemudian di bagian depan ini namanya adalah tulang dada kita. Tulang ini, tulang rusuk dan tulang dada ini tujuannya melindungi bagian organ dalam tubuh kita yaitu paru-paru, jantung, dan hati.
Yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang gerak anggota badan atas yaitu terdiri dari 1. Tulang lengan atas, 2. Tulang pengumpil, 3. Tulang hasta. Bagian ini adalah tulang pergelangan tangan. Kemudian di sini adalah tulang jari-jari tangan. Ini masih ada satu lagi di sini adalah tulang telapak tangan di sebelah sini. Tulang telapak tangan. Kemudian yang tulang anggota gerak bawah, yang pertama itu adalah tulang paha kita, yang kedua tulang tempurung atau lutut kita, ketiga tulang betis, keempat tulang kering, kelima adalah tulang pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki kita. Setelah diterangkan tentang tulang-tulang, bagian-bagian tulang, di sini Bu Yuni juga akan menjelaskan jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu tulang pipih, contohnya itu tulang rusuk kita. Yang kedua, tulang pipa, contohnya adalah tulang lengan atas kita di sini, dan juga tulang paha. Tulang pendek, contohnya adalah tulang ruas belakang, tulang punggung kita ya, tulang belakang kita. Yang keempat yaitu tulang tak beraturan, contohnya adalah tulang rahang kita, rahang bawah dan rahang atas. Jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya terdiri dari yang pertama adalah tulang keras, contohnya adalah tulang tengkorak atau tulang yang keras, tidak mudah, tidak lunak ya. Yang kedua adalah tulang rawan, maaf ini bukan rawang tapi tulang rawan, contohnya adalah tulang hidung kita dan tulang telinga kita. Ketika kita membicarakan tulang, maka dalam tulang itu ada namanya sendi. Sendi adalah tempat pertemuan beberapa buah tulang. Macam-macam sendi, yang pertama adalah sendi putar, yaitu yang memiliki pergerakan memutar. Contohnya adalah tulang leher, dan tulang tengkorak. Kemudian yang kedua yaitu sendi peluru. Ini bisa bergerak ke semua arah. Contohnya adalah tulang paha dan tulang panggul kita. Yang ketiga yaitu sendi engsel, hanya dapat digerakkan satu arah. Contohnya adalah tulang lengan atas dan tulang hasta. Seperti ini. Kemudian sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah, contohnya adalah tulang telapak tangan dan ibu jari. Dan yang berikutnya yaitu sendi geser, dapat digerakkan dengan cara digeser. Contohnya adalah tulang-tulang pada pergelangan kaki dan ruas tulang belakang kita. Tulang adalah tempat melekatnya otot. Otot di sini yaitu yang dimaksud otot ini adalah daging kita. Di sini ada beberapa jenis-jenis otot. Yang pertama yaitu otot polos. Coba kalian perhatikan ini gambar otot polos. Ini seperti gelondong-gelondong seperti itu. Yang dimaksud dengan otot polos yaitu otot yang bekerja secara tidak sadar atau tidak diperintah oleh otak. Contohnya, otot di organ pencernaan dan organ saluran kencing. Ciri-cirinya berbentuk seperti gelondong-gelondong. Kemudian ujungnya runcing, di sini runcing-runcing. Kemudian ini mempunyai satu inti sel. Jadi setiap gelondong itu mempunyai satu inti sel. Coba kalian perhatikan ya, seperti ini. Berikutnya yaitu otot luri. Otot luri atau otot rangka ini juga disebut otot rangka. Adalah otot yang bekerja secara sadar dan melekat pada rangka manusia. Jadi ketika rangka manusia itu ada, di situ ada otot lurik.
Contohnya adalah otot lengan kita, otot paha, otot betis, dan sebagainya. Ciri-cirinya adalah memiliki bagian sisi gelap dan terang, melintang berselang-seling, membentuk lurik. Coba kalian perhatikan. Ini membentuk lurik-lurik di sini. Kemudian mempunyai banyak inti sel. Perhatikan, dalam satu otot ini terdapat banyak inti sel. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Contohnya, otot-otot yang berada di bagian jantung kita. Ciri-cirinya, otot jantung ini bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Yang kedua, bekerja secara tidak sadar. Karena ini kalau sadar nanti bagaimana ya? Yang ketiga yaitu inti sel banyak terdapat di tengah-tengah. Perhatikan di sini. Ini inti sel di sini. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah otot. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, yaitu mengenai organ gerak manusia. Yaitu Ibu ulangi sekali lagi bahwa organ gerak manusia atau rangka manusia itu terdiri dari satu rangka kepala, rangka anggota badan, dan rangka anggota gerak badan. Coba anak-anakku semua nanti kalian baca buku LKS maupun bisa buku paket atau bisa lihat di Google. Nanti setelah kalian baca, setelah kalian dengarkan materi dari Bu Guru, tugas kalian yaitu meringkas materi mengenai rangka manusia seperti yang telah Ibu jelaskan. Dan kalian kerjakan di buku tugasmu. Tidak harus sama, ditambah juga tidak apa-apa. Mungkin ini dari Bu Guru, banyak salah Bu Guru minta maaf. Bu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.